Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Talkspeed. Ya, sudah hampir sekitar 2 minggu saya tidak upload ya teman-teman. Saya tidak update, dan sekarang sudah saatnya saya update lagi untuk menghibur teman-teman sekalian pencinta Mini 4WD atau mobil RC yang lainnya. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, tolong saya ingatkan kepada teman-teman sekalian untuk subscribe, like, dan komen channel ini, karena subscribe kalian sungguh sangat berharga untuk saya dan kelangsungan channel ini ya teman-teman. Oke, di depan layar kaca kalian sudah ada motor Mini 4WD. Motor ini jenis Automic Tune 2 motor ya teman-teman. Ini motor yang saya pilih karena dia memiliki kecepatan yang cukup lumayan dan stabilan yang luar biasa menurut saya. Karena stabilan itu nomor 1 ya untuk saya ya, selain dari kecepatan. Jadi stabilan itu sungguh sangat penting di Mini 4WD teman-teman. Oke, pasti mobil kalian di lintasan pernah kelontang seperti ini kan? Nah, kelontang seperti itu bisa disebabkan ada beberapa faktor ya teman-teman. Mini 4WD itu memiliki banyak sekali faktor, tapi ada beberapa faktor yang bisa jadi acuan atau jadi bahan utama lah untuk kita perhatikan ya teman-teman. Oke, Mini 4WD itu kestabilannya otomatis berada pada motornya ya teman-teman ya. Yang kedua, sistem kestabilannya seperti roller, kemudian damper, kemudian brake seperti mobil saya yang satu ini teman-teman ya. Ini sudah saya tambahkan beberapa untuk sistem pengereman, kemudian untuk sistem kestabilannya, terus kemudian saya sudah tambahkan brake di belakang sini. Ini saya lakukan hanya untuk membuat Mini 4WD ini stabil dan tidak terbang di lintasan ya teman-teman. Karena itu sungguh sangat penting, karena tidak cukup aja kalau misalkan Mini 4WD itu hanya cepat, tapi dia gampang keluar lintasan juga percuma menurut saya teman-teman ya. Jadi sebelum saya lanjut untuk membahas Dinamo Automic Tune 2 yang satu ini, kalian bisa lihat video yang satu ini. Ya, ini dia daftar dinamo Tamiya tercepat yang bikin Tamiya kamu makin lembut dan makin stabil. Nomor 1, Plasma Dash. Dinamo yang satu ini punya kecepatan putaran hingga 29.000 rpm tanpa beban. Jika kamu memasangnya pada mobil Tamiya kamu, kecepatan putarannya hanya akan mencapai 25.000 rpm. Kecepatan dinamo Tamiya Plasma Dash sudah cukup untuk membuat kamu menang di kejuaraan Tamiya. Konsumsi baterainya juga cukup hemat, hanya sekitar 4,1 sampai 5,2 ampere. Dijamin kalau misalkan dipasang di mobil kamu akan membuat baterai dinamo kamu semakin awet. Kisaran harga motor ini di pasaran mencapai 35.000 hingga 600.000 rupiah di marketplace. Nomor 2, Ultra Dash. Dinamo Tamiya ini pun tidak kalah saing dengan merek dinamo Tamiya tercepat yang lainnya. Dinamo Tamiya Ultra Dash punya kecepatan putaran hingga 29.000 rpm tanpa beban. Saat kamu memasukkannya ke mobil Tamiya, kecepatannya akan mencapai 24.000 rpm. Kelebihan lainnya adalah daya konsumsi baterai yang cukup hemat, yaitu 4,0 sampai 5,0 ampere. Rentang harga yang ditawarkan juga cukup murah, antara 80.000 sampai 560.000 rupiah di marketplace. Nomor 3, Jet Dash. Satu lagi pilihan merek dinamo Tamiya tercepat, Dinamo Jet Dash juga bisa bikin mobil Mini 4WD kamu ngacir di lintasan. Kecepatannya hingga mencapai 28.000 rpm tanpa beban dan 23.000 rpm saat dimasukkan ke dalam mobil Tamiya kamu. Sayang, konsumsi tenaganya masih cukup tinggi dan akan buat baterai lebih cepat habis teman-teman. Tapi tenang, kamu bisa lebih cepat menang di lintasan yang pendek-pendek. Rentang harga yang ditawarkan mencapai 14.000 sampai 550.000 rupiah di marketplace. Ini bisa jadi opsi untuk teman-teman sekalian kalau misalkan mementingkan kecepatan Tamiyanya dengan jarak yang tidak jauh. Kalian bisa pakai dinamo Jet Dash yang satu ini. Match Dash. Dinamo Tamiya yang satu ini bisa berputar hingga kecepatan 23.000 rpm tanpa beban dan menjadi 20.800 rpm saat harus membawa beban. Kalau dilihat dari angkanya memang lebih kecil dibanding dinamo Tamiya yang lainnya teman-teman ya. Namun kamu bisa menghemat baterai hingga lebih banyak karena konsumsi baterainya hanya 2,6 sampai 3,5 ampere.
Jadi mobil Tamiya kamu bisa bertahan lebih lama di lintasan yang cukup panjang. Rentang harga yang ditawarkan mencapai 15.000 sampai 2,3 juta rupiah di marketplace ya teman-teman. Kalau misalkan kita lihat dari rentang harga yang cukup jomplang 50.000 hingga 2,3 juta, itu karena tergantung kita bagaimana cara memilih dinamo yang benar-benar ori dan yang dinamo level-level yang lainnya teman-teman ya. Karena untuk dinamo Tamiya ini dijual dengan berbagai banyak level walaupun dengan merek yang sama. Kalian harus pintar-pintar mencarinya di marketplace dan yang pastinya ori yang kalian pilih. Nomor 5, Hyperdash. Seri Hyperdash merupakan seri pertama yang digunakan oleh para pemain profesional dalam perlombaan. Putaran mesinnya ada pada angka 17.200 sampai 21.200 rpm dengan tenaga mesin mencapai 1,4 sampai 1,9 Nm. Ini bisa dikatakan satuan untuk torsi ya teman-teman. Mungkin dan konsumsi tenaganya pun tidak terlalu besar, yaitu 1,6 sampai 3,0 ampere. Tak heran kalau misalkan dinamo Tamiya ini sering dipakai di kejuaraan-kejuaraan karena tenaga petirnya yang cukup hemat. Rentang harga yang ditawarkan antara 50.000 sampai 540.000 rupiah di marketplace. Nomor 6, Reftun. Salah satu dinamo tercepat Reftun 2 punya kecepatan yang cukup ngacir. Kamu bisa mendapatkan putaran mesin hingga 14.900 rpm saat tidak ditambahkan beban apapun. Jika dimasukkan ke dalam mobil Tamiya, kecepatannya akan menjadi 17.200 rpm dengan rataan konsumsi daya baterai yang cukup rendah, hanya 1,5 sampai 1,8 ampere. Bisa kalian bayangkan cukup hematnya dinamo yang satu ini. Kemudian rentang harga yang ditawarkan mencapai 60.000 sampai 490.000 rupiah di marketplace. Motor ini cukup hemat dan cukup murah untuk kalian yang mau main di trek yang cukup panjang, dan dijamin dengan RPM yang disediakan, motor ini cukup stabil di lintasan. Nomor 7, Automatic 2 Pro. Dinamo Tamiya ini memang dibuat untuk menjaga keseimbangan saat berjalan di lintasan. Untuk kecepatannya, dinamo Tamiya ini serupa dengan dinamo Tamiya Reftun dan torsinya serupa dengan dinamo Tamiya Torkyun. Dinamo Tamiya ini dibutuhkan untuk saat kamu mempertahankan kecepatan tanpa perlu takut mobil kalian terbang di lintasan. Rentang harga yang ditawarkan mencapai 55.000 hingga 500.000 rupiah. Untuk kalian-kalian yang ingin mempertahankan kestabilan di lintasan dan tidak perlu khawatir mobil kalian terbang dari lintasan, pilih motor ini karena motor ini sungguh sangat tepat untuk mobil kalian. Oke, itu tadi beberapa informasi tentang dinamo Mini 4WD ya teman-teman. Bisa kalian simak dan kalian pilih apa aja motor yang cocok untuk mobil kalian. Oke, saya kebetulan memiliki dua motor, yang satu Automatic 2 dan yang satu Reftun ya teman-teman. Oke, untuk membuktikan tadi di video yang sudah saya tampilkan, Automatic ini merupakan motor yang juara kalau untuk sistem kestabilan teman-teman ya. Di video tadi kurang lebih dia dapat menghasilkan RPM mencapai 14.000 hingga 13.200 RPM kalau tidak salah teman-teman ya. Jadi itu RPM yang cukup walaupun tidak terlalu kencang seperti Pasmades yang RPM-nya sungguh sangat juara, tapi dengan RPM yang seperti itu membuat di motor dinamo ini sungguh stabil di lintasan. Jadi sangat cocok untuk teman-teman yang mempertahankan kestabilan di lintasan. Kalian bisa coba motor Automatic 2 yang satu ini teman-teman ya. Oke, akan saya buktikan RPM-nya sesuai tidak dengan informasi yang sudah saya tulis tadi. Kita buktikan karena begini teman-teman, dari motor Tamiya yang seperti ini itu ada beberapa versi ya yang dijual di pasaran. Kalian harus benar-benar pintar memilihnya supaya tidak membeli motor yang tidak original, apalagi kalau misalkan kalian membeli di marketplace. Itu sungguh sangat riskan kalau misalkan kalian beli yang produk yang tidak original teman-teman ya. Oke, untuk membuktikan RPM dari motor yang satu ini ya, oke teman-teman, ini dia perlengkapannya sudah saya siapkan untuk kita ngukur RPM motor Automatic tadi. Nah, ini motornya sudah saya pasang di holder untuk MS chassis ya teman-teman. Jangan lupa kalian lepaskan pinion gearnya seperti ini. Jadi lepas dulu supaya kita bisa mengukur RPM-nya. Dan kita ukur RPM motor ini pakai aplikasi yang namanya RPM Gauge teman-teman. Jadi seperti ini aplikasinya, RPM Gauge.
kalian bisa download di Play Store teman-teman. Jadi sebelum kita ukur, kita atur dulu posisi presetnya, kita pilih RC Engine karena RC Engine ini bisa ngukur RPM bisa mencapai 50.000 ya teman-teman. Oke, kita coba sekarang, kita pasang motornya di sini. Motor Atomic 2 nya kita pasang dulu. Dengan pinionya jangan lupa dilepas, kalau tidak dilepas nanti kita susah untuk mengukurnya teman-teman ya. Oke, sekarang kita pasang baterainya dan kita nyalakan. Kita nyalakan seperti ini, lalu kita sudah aktifkan aplikasinya, kita taruh di atas mobil ini teman-teman. Kita tunggu dia stabil di angka keberapa. Kita diamkan terlebih dahulu. Dia stabil di angka keberapa? Ya, stabil di angka 15.907. Yes, RPM nya stabil di angka 597 ya teman-teman. 597, jadi sesuai dengan informasi yang saya berikan di video yang sebelumnya ya teman-teman. Oke, Atomic Tune ini mencapai berapa tadi? Saya lupa, 15.000 15.000 RPM-an. Jadi itu cukup lumayan. Itu bukan berarti tidak cepat loh teman-teman. Kalau misalkan kalian coba di lintasan, itu motor yang cukup cepat dan cukup stabil di lintasan. Karena untuk RPM tinggi, secara logika RPM tinggi dia memiliki kecepatan yang sangat tinggi juga. Kalau misalkan kecepatannya tinggi, otomatis untuk stabilannya juga bisa dikatakan kurang ya, kalau menurut saya seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba di lintasan, tapi di video yang selanjutnya ya teman-teman. Oke, cukup sekian bahasan saya mengenai motor Tamiya. Terima kasih yang pada udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin rajin upload untuk video-video terbaru yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam speed.